Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami bersama Kakanda Sofyan Rahmola. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Abang Ahmad Akuba. Beliau adalah host atau pendamping saya di kegiatan live streaming pada malam ini. Pada persoalan ini kita akan membahas tentang problematika data pemilih yang ada di Provinsi Gorontalo. Maka kemudian ada hal-hal yang penting yang harus kita bahas terkait data pemilih. Dan pada malam ini kita menghadirkan sekali lagi narasumber yang handal dan yang paling spesifik dalam data pemilih, yaitu Pak Sofyan Rahmola MSI. Beliau adalah anggota atau komisioner KPU Provinsi Gorontalo yang saat ini insya Allah menuju pada periode kedua. Kemarin beliau menggapai prestasi di periode kedua waktu komisioner di Kabupaten Gorontalo Utara. Perlu diketahui Pak Sofyan Rahmola ini adalah sebelum masuk di KPU Provinsi Gorontalo, beliau berkiprah di KPU Kabupaten Gorontalo Utara selama 2 periode, dan periode kedua beliau mendapatkan prestasi data pemilih terbaik di Provinsi Gorontalo. Perlu kita berikan apresiasi, dan ada kemungkinan teman saya atau pendamping saya akan memberikan sambutan-sambutan mungkin. Baik, saya persilahkan kepada Abang Ahmad Akuba. Jadi terima kasih Abang Ismail Ono ya. Di samping kita ini sudah hadir Bapak Sofyan Rahmola, Panglima Data di bawah di KPU ya, Provinsi Gorontalo. Sebelumnya sebelum di KPU Provinsi Gorontalo sudah menjabat di KPU Gorontalo Utara ya, begitu ya Pak. Jadi sudah sangat berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi untuk Provinsi Gorontalo sendiri di tahun 2020 ini ada 3 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Iya, betul sekali. Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, sama Bone Bolango. Sudah sejauh ini khususnya untuk bicara tahapan pemutahiran daftar pemilih, tentunya kemarin saya di rumah sudah didatangi oleh petugas dari KPU. Saya tanya itu, ini siapa? PPDP katanya mau ngapain? Untuk proses pencocokan penelitian daftar pemilih. Nah, Bapak Sofyan sendiri terhadap proses ini sudah sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU terhadap memutahiran data pemilih? Ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman KIP se-Gorontalo yang di rumah, insyaallah dalam kondisi baik, sehat dan tetap berbahagia. Teman kita host handal ini Adi Ismail, jadi dengan seragamnya ya. Dan saya pada malam hari ini cukup berbangga dan sudah mendapatkan penghargaan dari teman-teman ini di KIP pada malam hari ini dengan dialog yang cukup menantang, judulnya problematika. Ini kan berarti ada problem kan gitu. Nah, mengurai problem ini juga butuh energi saya kira untuk bisa menjelaskan, dan saya kira malam ini tepat kita dalam dialog Bantayo ini sederhana tetapi sangat mengena informasinya ke publik, dan saya berterima kasih sudah diberikan ruang di tempat ini untuk bagaimana bercerita proses pemutahiran daftar pemilih ini di setiap event pemilu, baik itu pemilihan legislatif, presiden maupun kepala daerah, kira begitu. Nah, pada kesempatan ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana, apakah di kesempatan
Pilkada 2020 ini serentak ini serentak yang ketiga keempat, 2015, kemudian 2017, 2018, sekarang 2020, keserentakan yang keempat. Nah, 3 daerah yang melaksanakan pilkada, Bonewolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Pohuwato, ini sedang berproses di tahapan pemutahiran daftar pemilih. Di samping ada tahapan lain juga, yakni pendaftaran pasangan calon, dan hari ini hari terakhir sebentar sampai pukul 00 ditunggu oleh KPU 3 daerah itu untuk pendaftarannya. Nah, di samping itu teman-teman KPU kabupaten kota itu sedang juga mengelola data pemilih, karena ini data pemilih belum final, karena belum daftar pemilih tetap. Nah, saya ingin cerita bagaimana ini daftar pemilih kemudian ada dan digunakan di dalam setiap daftar pemilih ini digunakan di pemilu maupun pemilihan. Nah, teman KIP ini saya ingin sampaikan bahwa daftar pemilih ini menjadi salah satu core bisnis dari KPU. Artinya bahwa salah satu tugas utama selain pencalonan dan seterusnya. Nah, ini mengurus orang yang banyak. Kalau pencalonan itu hanya mengurus berapa orang pasangan calon, tetapi ini kita mengurus ribuan orang. Dalam ketentuan Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada itu disebutkan soal hak konstitusional setiap warga negara atau warga daerah di 3 kabupaten ini yang menyelenggarakan pilkada. KPU harus memberi jaminan hak pilihnya lewat daftar pemilih yang disebut daftar pemilih tetap. Data tersebut itu berdasarkan regulasi adalah sumbernya dari DPT terakhir, pemilu terakhir. Ya, kalau sekarang untuk pilkada 2020 tentu pemilu 2019 kemarin. Itu DPT kemudian disinkronkan dengan data pemilih pemula DP4 yang dari Kemendagri, Dirjen Dukcapil. Kemudian ini disinkronisasi oleh KPU RI. Setelah hasil sinkronisasinya, kemudian data ini turun ke kabupaten kota. Nah, tadi pertanyaannya bahwa kenapa ada coklit kan gitu. Nah, tentunya sebelum masuk ke coklit, data pemilih ini masih kotor. Kenapa saya bilang kotor waktu yang turun dari KPU RI? Kenapa kotor? Karena waktu itu data pemilih tetap 2019 itu kan tahun lalu. Sementara yang kita akan gunakan ini di tahun ini. Tentu beberapa bulan range waktunya itu sudah ada yang meninggal, sudah ada yang pindah, sudah jadi TNI Polri, iya kan? Dan seterusnya. Bahkan di tempat yang baru ini Pohuwato di Kabupaten Gorontalo maupun Bonewolango ada yang datang pindah datang. Mungkin dia pindah dari kota Gorontalo, mungkin pindah dari Jakarta. Ini jadi pemilih baru, ya kan? Nah, maka itu data ini kemudian yang masih kotor itu diklasifikasi berdasarkan TPS, pemetaan namanya, dipetakan oleh KPU kabupaten dulu, pemetaan TPS. Oh, ini TPS desa ini berapa TPS dengan jumlah pemilih 1000 misalnya. Nah, ada batas karena pilkada ini di tengah pandemi COVID, maka dibatasi yang tadinya peraturannya 800 pemilih per TPS karena COVID, maka diturunkan jadi 500. Ini untuk mengurai orang jangan sampai banyak di TPS. Ya kan dilarang oleh pemerintah berkerumun. Sehingga jalan KPU adalah diturunkan jadi 500.
Nah, di 500 ini kemudian diserahkanlah data ini dibagi per 500 maksimal ya. Ada juga yang 300, ada tergantung bagaimana KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan PPS memetakan itu supaya jangan sampai orang yang harus jalan 2-3 kilo memilih, ya kan? Nah, itu harus dipetakan. Setelah itu baru kemudian diturunkan ke bawah lewat PPK ke PPS, baru kemudian PPS itu sebelum itu mengangkat yang namanya PPDP yang itu tadi yang ditanya datang di rumah ngapain kan gitu. Ya. Nah, mereka adalah PPDP, petugas pemutahiran daftar pemilih, membantu PPS, diangkat oleh KPU Kabupaten, membantu PPS untuk 1 bulan kurang lebih bekerja memutahirkan daftar pemilih. Nah, makanya mereka itu waktu lalu sudah selesai pekerjaannya dari tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Mereka turun naik ke rumah melakukan coklit dan alhamdulillah sudah dicoklit. Oke. Alhamdulillah sudah terdaftar. Sudah coklit. Kalau Ismail rumahnya di mana? Oh, bukan di Bukan tiga di daerah, bukan daerah iya, pemilihan ya? pemilihan. Oke. Masih Jadi, daerah kota. masih di kota. Iya. Kota nanti. Barusan Iya, 2018 barusan. kemarin kan? Iya, betul. Ya, jadi itu penjelasannya. Berangkat apa yang sudah disampaikan tadi, nantinya hasil apa yang sudah dimutahirkan ini akan diumumkan kepada masyarakat pada saat waktu DPS, setelah DPS dan DPT. Nah, kira-kira untuk saat ini karena di tengah COVID-19 kita harus di rumah, atau itu kan tuntutan dari pemerintah ini. Nah, kira-kira adakah akses masyarakat untuk mengecek bahwa dia sudah benar-benar terpilih, untuk lebih valid lagi bahwa dia ini sudah benar-benar terdaftar, maksudnya mohon maaf, terdaftar dalam daftar pemilih. Iya, baik. Jadi gini, setelah coklit ini, jadi sampai sebelum DPS tadi pertanyaannya, saya jelaskan dulu di proses coklit ini ada 9 kategori pemilih itu tidak memenuhi syarat. Yang ada tadi di model A itu, yang namanya model A yang daftar pemilih, kemudian itu di bawah oleh petugas PPDP namanya ke rumah-rumah itu. Ya. Bisa jadi di situ ada yang namanya masuk di 3 hal. Tindakan mereka itu 3 hal. Yang pertama, melakukan pencoretan apabila ditemukan di rumah itu ada yang tidak memenuhi syarat pemilih. Salah satu adalah yang meninggal dunia, yang kedua yang pindah, yang ketiga pindah domisili tadi ya, yang ketiga ganda. Bisa jadi ada yang terdaftar ganda lebih dari 1 kali kan gitu. Yang seterusnya dia TNI, kemudian yang berikut Polri, yang kemudian tidak dikenal, ada juga yang tidak dikenal. Setelah dicek di semua di rumah itu, kok nama ini tidak ada. Dicek kepala dusun yang saya tidak tahu, bukan warga saya. Dicek ke kepala desa, sama, bukan warga saya. Ada begitu kasusnya. Ternyata itu orang-orang dulu yang masih tidak, tiba-tiba pindah, sudah tidak tahu di mana. Kemudian masih muncul namanya. Karena apa? Nama itu masih tercatat tidak dicapil bahwa yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk di situ. Nah, yang terakhir yang ke-9 adalah bukan penduduk. Artinya bahwa namanya masih ada situ, tapi ternyata sudah dipastikan oleh petugas kita PPDP dia bukan penduduk lagi. Sudah di cross check ke capil, sudah cross check kepala desa, bukan penduduk sini lagi. Nah, maka dia masuk kategori itu. Ya. Setelah itu yang berikut ditemukan juga di situ yang tidak terdaftar. Misalnya dari 5 pemilih di rumah itu, misalnya ada 6 orang ternyata, 1 tidak terdaftarnya, maka dimasukkanlah sebagai pemilih baru, begitu. Yang ketiga, ubah data. Misalnya kemarin ini Ismail belum nikah, tapi setelah dicoklit sudah nikah. Nah, berarti ada perubahan status. Iya kan? Ada yang elemen data yang 11 elemen data itu ada yang dirubah, salah satunya adalah status.
Berarti yang tadinya kode B belum, sekarang sudah kode S. Ya kan? Sudah nikah kan gitu. Nah, ada juga yang tadinya Ismail sudah nikah, setelah datangi ternyata sudah duda. Iya kan, misalnya sudah meninggal pasangannya misalnya. Nah, maka itu juga diupdate statusnya bahwa pernah kode P sudah pernah menikah gitu. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh petugas kita, 3 tindakan yang mereka lakukan. Setelah itu kemudian direkap oleh PPS berapa yang meninggal, menggabungkan jumlah pemilih dari TPS yang ada di satu desa itu, kemudian berapa yang pindah dan seterusnya, berapa yang ubah, berapa pemilih baru, direkap sampai di desa, kemudian di kecamatan. Setelah itu kemudian direkap di kabupaten, dan di kabupaten itu terakhir ditetapkan dia sebagai DPS. Ya. Gitu. Jadi Pak Sufyan, saya melihat begitu tinggi totalitas penyelenggara pemilu dalam melindungi hak pilih masyarakat terhadap daftar pemilih ini. Nah, kira-kira Pak Sufyan, terhadap daftar pemilih sudah ditetapkan. Nah, kira-kira daftar pemilih hanya digunakan untuk proses masyarakat datang ke TPS, atau ada hal yang lain yang berkaitan dengan daftar pemilih ini, sehingga kenapa harus ada tuntutan akurat, akuntabel, dan lebih akurasi data pemilih itu? Jadi daftar pemilih ini memang sebuah instrumen yang diciptakan melalui peraturan, undang-undang dan peraturan, itu menjamin hak konstitusi warga pemilih. Nah, karena itu menjadi hak konstitusi dan dijamin oleh undang-undang, maka kami KPU itu memiliki kewajiban yang sungguh luar biasa untuk kemudian tidak mudah menghilangkan hak pilih orang, tidak mudah untuk tidak menjadikan orang sebagai pemilih. Harus, kalau memang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka kita harus masukkan dia sebagai pemilih. Begitupun sebaliknya, kalau dia tidak memenuhi syarat, harus kita coret dia sebagai pemilih. Tidak bisa kita parkir namanya di situ, sudah tidak memenuhi syarat baru kita biarkan. Iya kan? Tetap KPU berlaku adil terhadap status setiap warga pemilih. Iya kan? Setiap warga pemilih untuk diupdate data ini, dan proses kita itu proses yang sangat transparan, proses yang akurat, komprehensif, gitu kan, dan mutakhir. Mutakhir itu kekinian. Jadi dulu data yang lama itu kemudian kita mutakhirkan, dan hasilnya adalah data yang baru. Ingat bahwa setiap hari itu ada yang meninggal, setiap hari itu ada yang berubah status, nikah, cerai, duda, janda, dan seterusnya. Dan setiap hari ada yang menjadi pemilih baru, entah dia pindah ke daerah pemilihan atau menjadi pemilih baru di umur 17 tahun hari pemungutan suara. Itulah yang kemudian oleh KPU dijamin haknya berdasarkan ketentuan kita, yang paling minimal adalah data itu harus akurat, komprehensif, dan mutakhir. Gitu. Kira-kira Pak Sufyan, ini kan tadi Pak Sumber sempat menyinggung bahwa daftar pemilih hasil penyandingan dari DP4 dan daftar pemilih terakhir, DPT terakhir, ini serupa data mentah, sehingga kenapa ada yang masih meninggal dan lain sebagainya, data yang TMS masih saja ada. Nah, ini perlu ada masyarakat yang bertanya-tanya ini Pak Sufyan. Kemarin sudah didaftarkan, kenapa ini muncul lagi? Kemarin sudah dicoret, kenapa muncul lagi? Nah, kira-kira Pak Sufyan, ini ketidakcocokan antara data yang di KPU atau dengan data yang di Kemendagri, Pak Sufyan? Iya, baik. Jadi kita ini mengolah data yang bersumber dari 2 DPT yang ada di kita pemilu sebelumnya, dan data kependudukan dari Capil, ya kan? Nah,
Kan banyak yang bertanya, jangankan masyarakat, petugas kita yang sudah kita rekrut berulang-ulang misalnya, lalu dia legislatif 2019 sebagai BPDP, dia tahu persis ini dia sudah coret, di 2020 kok muncul lagi, gitu kan? Kenapa? Karena memang data itu masih sebagai oleh Capil, dia masih sebagai penduduk aktif. Padahal misalnya sudah meninggal, ya kan? Faktualnya yang difaktual di 2019 lalu oleh PPDP, dia sudah meninggal. Tetapi kenapa dia muncul lagi? Karena memang data kependudukan, ya kan, sesuai undang Adminduk tidak mudah mencoret orang karena meninggal. Ada prosedurnya, ada prosedur kependudukan, ya kan. Nah, kalau berbeda dengan kita di KPU, petugas kita ketika kita faktual bahwa dia sudah meninggal, ya sudah, kita nyatakan dia meninggal, kita coret sebagai daftar pemilih. Beda hal dengan data aturan di Adminduk, ya masih ada prosesnya, harus ada surat keterangan kepala desa, baru kemudian keluar akta meninggal, baru itu bisa dicoret oleh Capil, sehingga muncul lagi namanya. Nah, ketika dia muncul lagi, kita mutakhirkan lagi, maka dia dicoret lagi. Jadi begitu dia. Iya kan? Iya. Sangat luar biasa ini proses yang harus dilakukan oleh KPU ya Pak Sufyan. Tentunya paling sulit. Makanya dalam data pemilih itu Saya izin sambil minum ya. Ya. Soalnya ada kopi nih. Kak Ahmad, dulu dan hingga sampai sekarang itu saya bercita-cita menjadi KPU provinsi. Amin. Paling tidak di kota dulu, ganti yang senior. Nah, data pemilih ini adalah data yang kerjanya paling sulit dibanding teknis, SDM. Nah, kira-kira apa saja yang membuat Pak Sofyan ini terjun dalam bidang khususnya divisi data pemilih ya Bang? Apa yang memotivasi Pak Sofyan ketika ada data yang tentunya tidak sinkron, terus ada data yang ganda, terus ada data yang misalnya saya awalnya tinggal di kependudukan Bone Bolango, tiba-tiba pas daerah pemilihan di 3 daerah itu saya pindah ke kota lagi. Strategi apa saja yang dilakukan oleh KPU provinsi khususnya di divisi data pemilih, Pak? Kira-kira ada yang harus disampaikan? Kita ini belum tahu juga ya. Saya tinggal di Kabupaten Bone Bolango, tapi ada juga KTP kota. Jadi bagaimana itu Pak? Oke, baik. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ini. Kenapa harus divisi data? Kan gitu. Saya itu ternyata mungkin ini Tuhan mentakdirkan. Luar biasa. Ketika masuk KPU di divisi perencanaan dan data, periode pertama di Gorontalo Utara, masuk periode kedua, lulus periode kedua, ternyata di situ lagi divisi data lagi. Iya, padahal harusnya diregenerasi lah. Ternyata teman-teman Artinya rolling ya. iya di rolling lah, tapi teman-teman rupanya tidak mau ya, saya lagi situ lagi. Iya, tapi setelah provinsi jadi, saya alhamdulillah mendaftar provinsi dan menyatakan lulus, juga tidak ada yang mau di situ. Katanya pengalaman Pak Sofyan 2 periode harus di situ. Ya. Akhirnya kita Luar biasa. kita komunitas divisi data itu selalu bercanda begini. Di data itu komisionernya cuma 2. Kalau bukan ubanan, botak. Kalau bukan ubanan, jadi botak. Nah, di saya sudah ada 2 ini. Gitu kan? Siap. Iya. Sudah botak kemudian ubanan lagi. Dan mungkin fakta itu bisa kita lihat karena apa? Teman-teman rata-rata begitu di provinsi-provinsi itu gitu. Oke, yang berikut tadi bagaimana dengan orang yang tinggal di Bone Bolango misalnya, tetapi KTP-nya KTP kota. Ya. Ya, ini juga menarik ini pertanyaan supaya masyarakat tahu. Ya. Sekarang untuk pemutakhiran daftar pemilih ini itu berdasarkan KTP elektronik, gitu. Bukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal. Ini dalam ketentuan undang-undang.
gitu kan? Nah, jadi tadi Ade Ismail kalau kemudian rumahnya tinggal di Bone Bolango, Ya. itu ketika petugas PPDP datang, kan rumahnya di Bone Bolango ini ya, petugas PPDP datang, dia akan lihat Pak Ismail tidak terdaftar misalnya, datang di rumah itu tidak terdaftar. Nah, oh saya tidak terdaftar, maka saya harus daftarkan, kan katakan Ade Ismail bilang begitu. Ya. Dia kan minta mana KTP-nya, petugasnya kan minta KTP, kan dia, oh bapak KTP kota, maka tidak bisa didaftarkan di Bone Bolango. Pasti Ade Ismail bilang, lah saya kan tinggal rumahnya di Bone Bolango, masa saya tidak bisa didaftar sebagai pemilih? Nah ingat bahwa untuk passwordnya pemilu kali ini, pilkada kali ini, berdasarkan undang-undang itu, dia harus memiliki KTP elektronik di daerah pemilihan itu. Artinya bahwa KTP domisili tempat tinggal. Ini dalam ketentuan undang-undang, gitu kan? Nah, jadi tadi Ade Ismail kalau kemudian rumahnya tinggal di Bone Bolango, Ya. itu ketika petugas PPDP datang, kan rumahnya di Bone Bolango ini ya, petugas PPDP datang, dia akan lihat Pak Ismail KTP elektronik itu sebagai bukti syarat dari dia dinyatakan sebagai penduduk di situ. Nah, kalau kemudian KTP kota, berarti penduduk kota, cuma kebetulan rumahnya di Bone Bolango, maka dia tidak bisa didaftarkan di Bone Bolango, dan dia nanti menunggu pilkada di kota atau pilgub atau legislatif, dan dia didata di kota, gitu. Jadi begitu loh, tidak mudah orang. Kan banyak yang komplain deh, kenapa saya orang tinggal di kabupaten di Limboto misalnya, tapi kok saya tidak terdaftar? Seakan hak memilih dia itu Iya, terhalangi. Tapi tolong cek dulu, coba NTP KTP mau lihat dulu, ternyata bukan KTP Limboto, tapi KTP kota. Jadi tidak boleh gitu. Jadi password utama dalam pemilihan kali ini adalah KTP. Ya, luar biasa. KTP elektronik, jangan cuma elektronik. sampai di KTP. Oh, KTP elektronik. Baik. Untuk teman-teman yang ada di live streaming Bandayo ini, kira-kira ada yang misalnya ada yang mau bertanya, bisa dikomentari di komentar live streaming, dan sapaan untuk teman-teman akan dipersilakan oleh Abang Ahmad Akuba. Jadi di live streaming juga ini agak dinamis, Pak. Di samping data pemilih juga penonton live streaming ini tadi dinamis juga. Tadi saya lihat ada 92, sekarang 5 menit lalu tinggal 14. Ini mulai naik lagi ke 64. Ya, sama seperti mengelola data pemilih. Ya, saya perhatikan Statistiknya itu naik turun. Saya perhatikan sepertinya ini penonton juga ini dinamis juga, tidak hanya sebatas daftar Hari ini jam sekian dia masuk, jam berikut dia keluar. Ya, jadi saya lihat ini kok hampir mirip ya antara yang dijelaskan tadi. Ya. Halo, antara yang dijelaskan tadi. Tidak hanya dinamis juga. Para penonton juga cukup dinamis, hampir sama dengan cerita tentang proses pemutahiran daftar pemilih. Nah, kira-kira Pak Sofyan, ini daftar pemilih ini dari pemilu ke pemilu, berkaca dari pemilu sebelumnya, pemilu 2019, tidak hanya sampai pada proses daftar penetapan daftar pemilih tetap. Ada lagi setelah itu muncul lagi jadwal tahapan yang baru, yang ada proses daftar pemilih tetap tahap 2, DPTHP 2, hingga sampai DPTHP 2 ya Pak Sofyan. Nah, kira-kira segitu urgennya daftar pemilih ini sebenarnya untuk siapa? Untuk pemilih itu sendiri, untuk penyelenggara, atau untuk para calon? Ya, jadi gini, data pemilih ini memang kita proses untuk kepentingan bersama, ya kan? Kepentingan KPU adalah menjamin hak pilih warga negara, warga daerah, dan menjamin hak konstitusional yang bersangkutan.
terhadap pemilih yang bersangkutan, ya kan, dia juga memiliki kepentingan terhadap daftar pemilih ini, karena kalau termasuk namanya dalam daftar pemilih maka dia bisa menggunakan hak pilihnya, ya kan. Terserah nanti dia di hari pemungutan suara dia gunakan atau dia tidak gunakan, ya kan. Tetapi kita sebagai penyelenggara harus bisa memberikan garansi bahwa NTP nama ini sudah masuk, kira-kira begitu. Jadi ini serupa motivasi untuk menyalurkan hak pilih. Iya. Nah, memberikan partisipasi dalam memilih. Oh, ya, ya. Yang berikut terhadap peserta, ya kan, peserta pemilihan, yakni pasangan calon untuk pilkada ini, dia juga punya kepentingan terhadap daftar pemilih, ya kan. Daftar kepentingannya adalah mereka adalah konstituen calon-calon pemilih dari peserta itu, sehingga mereka akan berkampanye, akan menawarkan visi misi dan seterusnya, meminta untuk dipilih kepada orang-orang yang sudah didaftarkan sebagai pemilih daftar pemilih tetap. Ya. Nah, jadi 3 hal itu, di samping secara teknis juga KPU kepentingan kenapa harus ada daftar pemilih, biar jelas berapa banyak pemilih, menghitung surat suaranya. Kan surat suara ini kemudian tidak kita produksi, pokoknya kita spekulasi, tidak demikian. Pokoknya kita sediakan dulu sekian, tidak. Berdasarkan daftar pemilih itu kemudian surat suaranya diadakan berapa banyak, sejumlah pemilih yang sudah ada dalam daftar pemilih tetap, berapa banyak formulir, sejumlah itu yang dibutuhkan, berapa banyak, dan seterusnya. Semua ini embrionya, dasar hitungannya itu dari daftar pemilih untuk kepentingan tahapan-tahapan selanjutnya. Kenapa itu kemudian daftar pemilih masuk di tahapan persiapan? Ya, Kan? Karena harus disiapkan dulu. Itu kemudian untuk tahapan berikut bisa dihitung kebutuhan logistik, kebutuhan dan seterusnya lewat daftar pemilih ini. Kira begitu. Sehingga saya baru sadar ternyata kenapa tidak daftar pemilih ini dibuat di akhir tahapan saja, karena mengingat kondisi masyarakat yang dinamis, ada yang keluar masuk dan ada lagi yang meninggal. Nah, sehingga kenapa masih panjang ini range waktu sampai 9 Desember ya. Terus kenapa daftar pemilih harus dimutakhirkan dari sekarang? Panjang sekali, ternyata banyak yang berkaitan dengan hal itu. Jadi persoalan daftar pemilih ini, daftar pemilih ini tidak hanya sebatas mendaftarkan masyarakat, bagaimana dia bisa menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Adakah korelasi antara akurasi daftar pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih? Oh iya, pastilah ada korelasinya. Saya ingin menjelaskan gini, kenapa harus jumlah daftar pemilih itu harus ada berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih dan daftar pemilih ditetapkan, gitu. Supaya bisa angkanya itu kita akan tahu, oh pemilih di satu kabupaten itu ada 100.000 orang misalnya. Ya kan? Nah, 100.000 orang ini menjadi angka pembagi pada proses kita ketika mempresentase dari yang disebut tadi jumlah partisipasi pemilih. Berapa persen orang datang di TPS dari jumlah pemilih yang ada 100.000 orang? Gitu kan? Itu korelasinya, sehingga hitungan matematisnya seperti itu, kan itu. Oh iya, ternyata yang datang memilih ada 90.000 orang, sehingga ada 90% angka partisipasi pemilih, kan gitu. Berarti ada 10% yang tidak memilih. Kita bisa lihat 10% itu kenapa? Banyak hal, faktor yang harus kita bisa mengukur itu. Tapi kan panjang kalau kita cerita di sini, kan gitu. Saya jadi penasaran Pak Sofyan. Tadi saya sempat mendengar dari saudara Is Uno, Bapak sempat mendapatkan penghargaan terkait selama menjabat sebagai Komisi Pemilihan Umum. Nah, kira-kira pada pemilu sebelumnya, ini berkenaan dengan daftar pemilih. Pada pemilu sebelumnya, berapa tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo itu? Tinggi apa ya? Tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo ini terbilang cukup tinggi se-Indonesia. Terbilang cukup tinggi se-Indonesia. Kenapa? Karena kita target nasional kemarin hanya 75
lebih, ya kan? Tapi kita di pemilu legislatif kemarin 86%. Luar biasa. Ya kan? Nah, banyak faktor yang bisa menaikkan angka partisipasi itu, persentasenya. Ya. Salah satunya daftar pemilih. Coba bayangkan kalau daftar pemilih itu kemudian kita hanya sembarang menaruh orang, dia orang meninggal kita biarkan, dia pindah kita biarkan. Jadi berarti jumlah pemilihnya banyak, sementara orang datang di TPS faktanya cuma sedikit karena memang cuma itu orangnya. Nah, makanya kita harus memverifikasi benar, memvaliditas benar angka data pemilih. Kalau memang orang tidak memenuhi syarat harus kita hilangkan supaya angkanya real yang akan kita menjadi angka pembanding dalam presentase untuk ketika mencari angka partisipasi pemilih. Jadi persoalan daftar pemilih tidak hanya bicara yang TMS atau MS memenuhi syarat dan lain sebagainya, meninggal atau ini, tapi juga berkenaan dengan anggaran juga jumlah surat suara yang harus dibuat oleh KPU. Nah, selanjutnya berkenaan juga dengan tingginya angka partisipasi pemilih. Nah, kira-kira Pak Sofyan, sejauh ini kan tahapan coklit sudah selesai. Tadi Pak Sofyan sudah menyebutkan tingkat PPS juga sudah melakukan pleno DPS HP, daftar pemilih hasil pemutahiran ya. Pak Sofyan. DPHP. DPHP, daftar pemilih hasil pemutahiran. Nah, kira-kira sepanjang tahapan coklit tentunya ini jajarannya Pak Sofyan di tingkat bawah, tingkat PPDP ini ada kendala tidak sepanjang jalan ini? Karena dengan varian masyarakat beda-beda ini. Saya kira kendala kalau untuk Gorontalo ya juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Harus misalnya ada desa, jadi temuan kendalanya itu berbeda-beda ya, sangat variatif. Kan di daerah kita ini ada yang daerah pegunungan, ada yang daerah dataran, ada yang di pulau, lautan dan seterusnya. Ya, saya ingin menggambarkan begini. Kalau di kota itu tidak masalah karena rumah berdekatan, ya kan? Mudah orang turun naik rumah setiap hari, biar malam pun boleh. Tetapi di 3 daerah ini kita bisa tahu kalau misalnya di Bone Bolango itu namanya Dusun Waolo. Itu di kecamatan Kabila Bone, di Molotabu naik ke atas, itu ke sana luar biasa. Jalannya itu ini jurang, ini sebelah kiri jurang, sebelah sana gunung. Jadi hanya jalan setapak, jalannya pun seperti merangka atau apa itu. Didatangi di sini di titik A itu hanya 2 rumah. Kemudian 2 rumah berikut itu sebelah gunung yang mungkin 2-3 jam jalan ke sana lagi. Ternyata di sana cuma ada 1 rumah. Balik lagi di rumah yang satunya di sana balik gunung sebelah, dia harus tetap melewati ini dan 9 tadi laporan kami lalu dari KPU Bone Bolango. 9 anak sungai yang harus dilewati untuk mencari 1 rumah di sana. Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena mereka itu menempel langsung di rumah penduduk yang namanya AA2 stiker. Itu tanda dia sebagai tercoklit. Nah, bayangkan berhari-hari, iya kan? Dia luar biasa dengan gaji hanya 800.000 1 bulan, tetapi karena pengabdian dia sebagai PDP. Di samping itu, ada juga yang melaporkan dikejar anjing. Ada juga yang melaporkan ditunggu dengan parang. Ada. Kenapa? Karena ternyata hanya persoalan dia tidak dapat bantuan COVID. Dia pikir ini data pemilih orang PPDP ini, petugas yang mau kasih bantuan, sehingga dia bilang kenapa saya tidak dapat? Jangan datang di sini lagi. Dia tunggu dengan peda, dengan parang. Akhirnya nanti besoknya datang lagi PPS, PPK menjelaskan. Baru dia terima. Dia bilang kalau mau masuk saya parang kalian. Sampai begitu. Ada juga yang harus naik ojek, ya kan? Honornya 800.000, naik ojek ke sana bolak-balik berapa kali sudah lewat dari 800.000. Lewat dari gaji. Dan ternyata dia tidak menuntut. Harus tambah, tidak. Dia dengan menikmati pekerjaan dia, bahkan dia bilang, Pak, saya sudah lebih dari 800.000 ini. Nggak apa-apa. Baru bagaimana?
saya ikhlas bekerja untuk demi membantu KPU memutakhirkan daftar pemilih. Jadi banyak sekali cerita-cerita di balik itu pada saat pemutakhiran daftar pemilih, dan masyarakat sebenarnya tidak tahu. Belum lagi ada yang datang di komunitas Polahi. Iya. Di Boleh. di anu sana di Kabupaten Gorontalo, ya. di Tolanghula sana. Dia harus bisa berinteraksi dengan Polahi untuk mendata mereka. Bayangkan. Nah, Polahi ini kan hukum, Ya. kita tidak tahu bagaimana cara Komunikasinya, dia, bahasanya seterusnya. gimana? Hukumnya dia juga Ya. tidak tahu seperti apa. luar biasa. Tetapi kan harus dijamin karena dia warga warga negara. Kabupaten Gorontalo. Ya. Sehingga harus didaftar sebagai pemilih. Pemilih. Nah, itu saya kira sekelumit cerita pemutakhiran daftar pemilih yang sebenarnya orang tahu bahwa wah, gampang mengelola daftar pemilih. Saya bilang gampang. Ini dikelola oleh banyak orang dan dengan orang beribu-ribu karakter yang kita temui di Iya, lapangan. Iya. Ada orang yang tidak mau dicoplit. Ada. Iya. Saya tidak mau. Ada, tapi tidak boleh, tetap harus kita daftarkan dia. Mungkin keterangan dia hari ini tidak mau, besok jangan sampai kita dituntut, saya tidak daftar. Ya kan? Nah, makanya walaupun dia tidak mau tapi dia memenuhi syarat, maka kita daftarkan. Jadi sungguh luar biasa totalitas penyelenggara pemilu. Melindungi hak pilih masyarakat. Melindungi hak pilih masyarakat, sudah banyak yang sudah dilakukan oleh KPU. Saya sangat ada untuk saya mendengar dari apa yang sudah disampaikan Pak Sofyan tadi, begitu tingginya totalitas penyelenggara dalam menjamin hak pilih masyarakat. Jadi persoalan daftar pemilih sudah ditetapkan bukan hanya sekedar berapa jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi sudah banyak yang dilalui untuk proses itu sebenarnya, Pak. Nah, kira-kira ada yang menarik ini Pak Sofyan. Ini kan era milenial. Dari sekian ratus ribu data pemilih, berapa persen pemilih milenial sebenarnya Pak Sofyan? Oh iya. Jadi kita itu di KPU milenial kita dari umur 17 tahun sebagai pemilih pemula sampai dengan umur 37 tahun. Itu batas pemilih milenial. Nah, maka setelah kita lihat ada 52%, cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Jadi pemilih dari umur 17 tahun sampai 37 tahun itu 52%, lebih dari setengah. Oh, Iya. sudah termasuk yang sudah janda dalamnya itu, Pak. Oh iya. Di dalam kita itu tahu, KPU itu tahu berapa janda, berapa duda, berapa yang. Iya, kita tahu semua dari daftar pemilih. Cuma kan kita tidak mungkin buka. Iya, iya, iya. Iya. Japri saja, Pak. Ya, berapa yang punya istri 2 kita tahu. Iya, karena dia terdaftar sebelumnya namanya ada di rumah A dan di rumah B. Setelah ditelusuri, ternyata 2 istri. Tapi kan dia tidak mungkin didaftar di dua-dua, harus di salah satu. Karena dia harus aturannya harus terdaftar di salah satu. Oh, gitu. Jadi satu istri harus rela untuk melepas nama suaminya, kira-kira gitu. Jadi tidak hanya sekedar data pemilih dan data yang TMS, ada data janda juga di sini. Jadi Pak Isono, ada yang perlu disampaikan dari ini juga mungkin para penonton dan Ada pertanyaan dari Adinda Faradita Rauf. Mungkin pertanyaan ini hampir sama. Kendala apa saja yang sering ditemui oleh anggota KPU yang berhubungan dengan perolehan data bakal calon bupati dan wakil bupati? Jadi maksudnya ini tentunya di 3 daerah sangat bervariasi ya. Misalnya di data Kabupaten Monebolango, kendala apa saja Kak? Mohon maaf Pak. Kendala apa saja? Terus kemudian di Kabupaten Gorontalo kendala apa saja? Karena melihat dengan kondisi yang berbeda, lintasan-lintasan yang dilalui juga berbeda. Khususnya di daerah Monebolango ada di desa apa itu Bang Ahmad? Desa Pinogu, ya. Iya. Luar biasa, Kecamatan Pinogu. Ya, kira-kira bagaimana perjuangan oleh anggota KPU dan PPS, baik itu PPK, perjuangan mereka itu sampai bagaimana, kendala apa saja mereka lalui? Iya, jadi banyak hal sebenarnya kendala, tetapi itu saya kira kami
memposisikan dia bukan kendala tapi apa namanya peluang, tantangan yang harus kita capai gitu. Bicara Pinogo ini kan di sana sudah satu kecamatan, ya sudah satu kecamatan. Memang wilayah tempuhnya ke sana yang susah. Tetapi kalau sudah di sana, sudah daerah dataran, 5 desa di sana, sehingga proses pemutahiran di sana lebih mudah karena sudah dalam komunitas yang tidak berjauhan mereka di atas itu. Cuma yang ke sana itu yang jauh akses ke sana. Tapi setelah di sana PPDP-nya, PPS-nya maupun PPK-nya itu tidak sulit untuk bekerja karena satu desa itu hanya 100-an pemilih, 200-an, jadi mudah, ya kan? Tidak berjauhan juga desanya, cuma wilayahnya dekat juga. Gitu. Banyak, kalau yang lain banyak, Makanya saya cerita tadi soal kendala-kendala tadi itu. Kalau di Gorontalo masih lebih mudah dibanding provinsi lain. Nah, saya ingin sampaikan juga. Tapi di Gorontalo ini, di daerah Telaga itu kami dilaporkan juga agak sulit di kawasan-kawasan perumahan. Kenapa? Karena orang itu bekerja, keluar rumah dia kunci, pulang nanti malam. Setelah pulang dia kunci lagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk mereka berinteraksi datang di pemilik rumah itu. Ada beberapa. Dan bahkan kuncinya bukan dikunci dalam pintu tapi dari pagar, sehingga mereka susah berhari-hari. Mereka harus menunggu tuan rumahnya ketika datang parkir mobil baru dicegat untuk bisa mereka bisa melakukan pemutahiran. Kalau dia cuma biasa begitu tidak akan ketemu. Nah, itu di kawasan-kawasan perumahan biasa begitu, perumahan elit. Nah, kalau di provinsi lain, saya tukar informasi dengan teman-teman di provinsi lain, terutama Jawa, itu bahkan ada yang mencoklit itu harus lewat ember. Rumahnya 2 lantai, dia tutup pagar, dia tutup pintu, tidak bisa, hanya lewat ember, kemudian diturunkan ember itu, kasih naik itu daftar pemilih, ke atas diambil lagi dengan ember, dia coklit sendiri, dia tulis namanya sendiri, kemudian stiker apa semua itu dia tulis sendiri. Jadi bukan petugas yang nulis, karena tidak mau dia berinteraksi dengan petugas. Setelah itu semua diturunkan lagi itu sudah pergi petugas, yang penting dia lihat di daftar pemilihnya sudah lengkap seperti itu. Ada juga yang harus kami sering baku kirim foto. Ada yang harus terpaksa dilayani di luar pagar. Padahal ini cuma pagar. Padahal gampang kan, tinggal dibuka pagar orang masuk. Itu tidak, dikunci pagarnya, berinteraksi dia petugasnya luar pagar, duduk di pinggir jalan, dia di sini tuan rumahnya. Jadi banyak yang mereka derita soal petugas pemutahiran daftar pemilih ini. Tetapi itu menjadi sebuah cerita yang menarik, saya kira, bagian dari perjuangan teman-teman yang menjamin hak pilih dari masyarakat. Saya kira begitu. Iya, jadi sangat luar biasa totalitas penyelenggara terhadap daftar pemilih ini, karena daftar pemilih tidak hanya berkenaan dengan berapa jumlahnya, berapa ini, tapi tentang hak konstitusi masyarakat. Nah, ini bicara hak konstitusi, Pak Sofyan. Kira-kira jika ada masyarakat yang tidak terakomodir, ini setelah ada tahapan-tahapan apa yang harus dilalui, kemudian jika ada masyarakat yang tidak terakomodir haknya di daftar pemilih ini. Ya, baik. Jadi daftar pemilih ini setelah DPS diumumkan, telah ditetapkan daftar pemilih sementara diumumkan oleh PPS. Di desa itu baik ditempel di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan juga biasanya di masjid, di gereja, atau di pasar-pasar atau di kantor lurah desa yang mudah dijangkau untuk dibaca oleh masyarakat. Itu model konvensional. Untuk sekarang kita, karena ini sudah era digital, maka yang coba kita bikin inovasi, selain yang konvensional ditempel, kita juga ada namanya aplikasi. Orang bisa cek
namanya lewat aplikasi. Ya, Jadi aplikasi luar itu biasa. akan kita sampaikan, luncurkan. Jadi tinggal lihat, karena dunia ini dalam genggaman, Ya, kan, genggaman HP. Jadi kasih alamat websitenya atau aplikasinya, diunduh, bisa langsung dilihat, cukup memasukkan nick, ya kan, langsung kelihatan. Oh ya, dia terdaftar di desa mana, di TPS berapa, gitu. Yang berikut kita juga ada namanya uji publik. Uji publik ya. Ya. Jadi data ini kita uji publikkan. Kita minta masyarakat menguji apakah sudah data ini benar-benar valid atau tidak. Ya. Nah, ini kita akan lakukan nanti di bulan September ini, setelah ditetapkan tanggal paling lama tanggal 14 September untuk DPS. Setelah itu kita uji publikkan. Nah, di samping tadi saya bilang ke teman-teman 3 daerah, diundang juga tokoh-tokoh masyarakat, dibedah data itu, dibuka depan mereka, di tokoh-tokoh masyarakat, pemuda di sana, juga ada tokoh-tokoh partai di di desa itu. Silakan dilihat, dikoreksi nama-nama itu, gitu kan? Apakah layak ini orang berdasarkan ketentuan peraturan daftar atau tidak terdaftar, begitu. Di samping itu juga kita akan melayangkan surat. Jadi selembar surat kita inovasi nanti dari seluruh rumah di 3 daerah ini, seluruh rumah, seluruh kepala keluarga, bukan seluruh rumah, seluruh kepala keluarga. Ada yang 1 rumah sampai 3 kepala keluarga, kan gitu. Nah, kita akan surati pemberitahuan bahwa di rumah Anda, di keluarga Anda itu terdaftar A, B, C, D, si A, B, C, D, ya kan? Kalau ada yang belum terdaftar, silakan disampaikan ke kami. Artinya bahwa orang yang tadinya kita datangi waktu pada coklit lalu, pada saat uji publik, kita sampaikan ke mereka, ini hasil yang kita kerjakan. Silakan Anda koreksi, Anda lihat. Jadi disurati semua rumah, semua kepala keluarga. Kita akan meminta feedback dari mereka terhadap hasil yang kita kerjakan. Kalau ada, maka kita daftarkan. Misalnya ada lagi si Ahmad tidak terdaftar lagi, kita bisa daftarkan. Karena ini belum daftar pemilih tetap, masih sementara. Yang nanti yang namanya DPS-HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, setelah itu kemudian bulan Oktober itu kita akan tetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, kalau sudah daftar pemilih tetap, maka itu sudah tidak bisa dikoreksi lagi, karena itu sudah menjadi angka yang pasti untuk kebutuhan logistik, termasuk surat-surat yang saya bilang tadi. Kira begitu. Jadi Pak Is disapa dulu ini teman-teman kita yang sedang nonton di media sosial ini, sambil kita persilakan Pak Sofyan untuk kopi dan titi kue Pak Sofyan, panada wow kolombenya walau titi tadi walau Pak Sofyan. Panada. Oh, panada. Baik, ada teman-teman dari pengunjung Bandayo yang melihat live streaming. Haradita Rauf, Rudi Ibrahim hadir, Alex Hinta. Nah, ada juga pertanyaan, kira udah dibaca ya Bang? Pertanyaan dari Abang. Iya. Nah, mohon tanggapannya Pak Komisioner. Bagaimana solusi atau langkah taktis yang dilakukan oleh KPU apabila ada salah satu keluarga yang masih terdaftar pada salah satu desa, kemudian bersangkutan tidak berada di desa tersebut atau berada di luar daerah. Sudah dihubungi yang bersangkutan tetapi sulit terhubung. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan masuk TMS atau bagaimana Pak? Yang dikhawatirkan ketika saat pemilihan nanti yang bersangkutan sudah berada di desa tersebut. Lalu kalau yang bersangkutan sudah TMS, bagaimana itu Pak Komisioner? Mohon tanggapannya. Dari Alex Hinta. Bang Alex Hinta luar biasa. Iya, jadi Pak Alex Hinta ini paham soal pemutahiran daftar pemilih. Oh iya, saya bisa mengklaim begitu karena pertanyaannya, apabila ini satu keluarga
Dan kasus begini banyak kita temukan. Ada yang KTPL-nya masih KTPL Gorontalo misalnya, tapi satu keluarga ini tidak ada di Gorontalo, adanya di Manado, di Palu, mencari di sana. Tapi KTPL-nya dia masih tercatat sebagai penduduk Gorontalo. Itu tidak bisa kita hapus, karena dia memiliki hak secara konstitusional, dia karena warga di dapil itu, di daerah pemilihan misalnya Kabupaten Gorontalo. Kalau kita hilangkan itu, justru kita menghilangkan hak pilihnya. Persoalan dia mau pulang, mau datang pada hari H atau tidak, itu urusan dia. Tetapi kita jamin berdasarkan ketentuan KTPL tadi, kan gitu. Nah, yang kedua, berbeda lagi misalnya tadi, setelah kita temukan ini orang tidak ada satu keluarga. Tadi pertanyaannya Pak Hinta tadi. Nah, bagaimana? Kita tanya, kita harus mengkonfirmasi. Tidak semudah mencoret, konfirmasi ke tetangga, konfirmasi. Ada yang kita temukan rumah kosong, tidak ada DP orang. Dikonfirmasi ke ayahanda, ke kepala dusun. Nah, kalau sudah dikatakan semua orang mengkonfirmasi, dan kita, konfirmasi terakhir kita ke Capil. Kenapa ke Capil? Ya. Karena Capil itu tahu persis orang yang masih resmi sebagai penduduk atau tidak. Ya, ya. Jadi NIK-nya dikirimkan dari desa, kirim ke KPU Kabupaten langsung mengkonfirmasi ke Capil. NIK ini benar enggak dia masih penduduk Bonewolango misalnya. Ya, ya. Nah, kalau Capil bilang oh sudah tidak, maka kita coret TMS. Tetapi tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian dia datang, ternyata dia pegang KTPL dan KTPL Bonewolango. Ya. Ya sudah, dia karena tidak terdaftar daftar pemilih, masih ada syarat satu lagi yang bisa digunakan. Ya. Orang bisa memilih, walaupun dia tidak terdaftar sebagai pemilih, yakni bisa memperlihatkan KTPL. Ketika dia memperlihatkan KTPL Bonewolango, maka dia bisa memilih. Ya. Tapi dia memilih nanti di paruh terakhir, jam 12 sampai ke jam 1. Diprioritaskan dulu orang yang memilih di memiliki hak pilih di daftar pemilih. Ya, ya. Kira-kira begitu. Jadi bukan berarti hilang hak pilihnya, tidak. Berdasarkan KTPL itu dia bisa menggunakan hak pilihnya walaupun dia tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Nah, ada lagi Bang, Pak. Tadi sempat Pak Sofyan singgung dunia ini ada dalam genggaman. Dari Rusli Dunggio, jika dunia dalam genggaman dan bisa dimanfaatkan digital dalam proses pilkada, apakah masih perlu kita melakukan proses pemilihan secara langsung? Kenapa tidak menggunakan teknologi saja, khususnya dalam melakukan proses pemilihan tanpa perlu ada TPS lagi, sekaligus meminimalisir anggaran pilkada? Sekedar pertanyaan dan saran. Iya, di negara-negara lain ada seperti itu. Dia menggunakan pemilihan digital. Dia hanya masuk di bilik, tapi tidak di rumah-rumah, tidak di bilik. Kemudian dia tidak lagi mencoblos, tidak ada surat suara, hanya ada touch screen gitu, layar, ada pilihan di situ, dia sentuh langsung ke KPU-nya, itu terkoneksi dan langsung secara otomatis dia terhitung. Iya, terhitung yang menggunakan hak pilih dan memilih calon-calon itu kan gitu. Itu memang secara elektronik yang namanya e-voting, gitu kan? Tidak kemudian pakai HP kemudian memilih dari rumah-rumah, tidak begitu. Belum ada yang sampai sejauh canggih itu kira-kira. Yang ada baru sebatas e-voting yang dibuat. Indonesia itu sudah memikirkan itu, mengarah ke sana. Oh, iya, ya. Mengarah ke sana. Tetapi memang harus banyak hal yang mendukung. Pertama, dukungan politik. Yang kedua, dukungan sumber daya, resource, ya kan? Yang ketiga, dukungan dari teknologi itu sendiri. Kan agak sulit kemudian kalau misalnya pakai HP semua. Di gunung sana ada signal tidak? Kan tidak ada. Tentu dia tidak bisa memilih cuma gara-gara tidak ada signal. Jadi kemudian tidak adil menurut dia. Iya kan? Masa saya tidak ada HP kemudian saya tidak bisa memilih? Nah, seperti itu kan? Faktor-faktor keadilan juga harus kita lihat, gitu kan? Karena HP ini tidak semua yang memiliki.
dalam kondisi strata tertentu, ekonomi tertentu, dia tidak memiliki hak pilih, sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilih dong. Nah, tetapi makanya itu KPU sedang memikirkan sekarang ini dalam pemilu kali ini belum sampai ke e-voting, karena memang undang-undangnya juga belum mengamanatkan itu, belum bisa e-voting. Nah, sekarang KPU sedang memikirkan e-rekap dulu. Jadi hasil pemilu di setiap TPS otomatis langsung terekap, tidak lagi rekap manual di desa, di TP, di kecamatan, tetapi langsung ke kabupaten dan bisa ditetapkan. Ini sedang dipikirkan dan sedang mau diuji cobakan. Mudah-mudahan ini bisa. Ya. Tapi secara regulatif memang prosesnya itu masih rekap manual setelah hasil pencoblosan. Undang-undang begitu. Jadi kita tidak bisa menabrak undang-undang. Kalau cuma mengikuti kehendak kita, memang harus lebih bagus e-voting, e-rekap, ya kan? Tetapi kan undang-undang kita masih mensyaratkan bahwa pemilihan harus tetap mencoblos, kemudian direkap manual di kecamatan, kemudian di kabupaten, kemudian ditetapkan di kabupaten untuk bupati wali kota. Kalau untuk wali gubernur harus naik satu tingkat lagi ke KPU provinsi, kemudian direkap dan ditetapkan. Jadi masih begitu perintah undang-undang. Ya. Jadi undang-undang pilkada ini belum berubah ya. Itu undang-undang pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kalau tidak salah. Jadi kembali lagi ke topik daftar pemilih. Di samping di dalamnya ada jumlah data ganda, juga data janda ya. Pak Sofyan, terhadap daftar pemilih ini apa? Iya. Jadi data pemilih ini, persoalan data pemilih ini sebenarnya persoalan yang seksi di setiap pemilu, terutama pada gugatan-gugatan hasil proses pemungutan suara. Biasanya kalau kita melihat, mengevaluasi dari setiap pemilu, setiap pemilihan, selalu ada saja daftar pemilih itu masuk dalam gugatan. Selalu ada saja menjadi alasan penggugat bahwa pemilu ini tidak kredibel, pemilu ini curang karena ada sekian orang tidak menggunakan hak pilihnya dan seterusnya, tidak terdaftar dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah dari setiap pemilu ke pemilu, saya sebagai penyelenggara pemilu dari sejak 2008 tidak pernah saya mendapatkan fakta pada proses persidangan, terutama di MK, itu hakim memvonis bahwa ada kesalahan data pemilih. Belum pernah ada. Walaupun data pemilih menjadi salah satu alasan untuk materi gugatan. Artinya bahwa di situ ukuran kita, pemutahiran kita itu alhamdulillah dari sisi penilaian hakim itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kira begitu. Terakhir Pak Sofyan, ini pilkada ini pertanyaan yang umumnya. Pilkada ini diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Nah, masih ada pandangan dari masyarakat yang mungkin awam tentang penyelenggaraan pilkada. Ada yang memandang bahwa seolah-olah justru KPU atau penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU yang memaksakan untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak memperhatikan bahwa ada resiko. Apakah hanya KPU dan Bawaslu saja yang ingin diselenggarakan pilkada ini? Ya baik, jadi ini cerita menarik. Iya, karena memang banyak kalangan, walaupun tidak semua di Indonesia ini, ada beberapa, termasuk beberapa NGO yang bergerak di kepemiluan itu menginginkan jangan dulu dilakukan pilkada di tengah pandemi, karena banyak faktor yang dipertimbangkan. Salah satunya bisa jadi menjadi penyebaran COVID di akibat pilkada ini, sehingga bisa dikatakan klaster pilkada dan seterusnya kayak gitu. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa keinginan pilkada di tengah pandemi ini bukan keinginan KPU, bukan keinginan Bawaslu, bukan keinginan penyelenggara, bukan. Tetapi ini adalah keinginan semua orang, DPR-nya, pemerintahnya, ya kan, organ-organ lainnya. KPU itu bahkan mensyaratkan, KPU itu bahkan ada 3 yang skenario yang sudah disusun.
Pertama, pada bulan ini kan hari pemungutan suara September. Tawaran pertama, skenario pertama di Desember 2020. Skenario kedua di bulan Maret 2021. Skenario ketiga di bulan September 2021. 1 tahun. Itu dengan maksud supaya kalau corona ini berakhir di bulan, kan sempat kita hentikan ini sementara tahapan ini kan, karena ada corona gitu kan, COVID. Tapi semua itu sudah didiskusikan, tidak ada orang atau lembaga manapun yang bisa menjamin bahwa corona itu berakhir kapan. Tidak ada yang bisa menjamin, orang per orang maupun lembaga. Sehingga KPU menawarkan 3 tadi, Desember 2020 atau Maret 2021 atau ditunda 1 tahun. Nah ini dikaji dan seterusnya, tidak tahu kapan ini. Nah makanya kita lakukan saja di sini. Nah KPU meminta syaratnya, pertama personil kami itu harus dilindungi dengan cara menambah anggaran untuk khusus pembelanjaan APD, alat pelindung diri. Makanya kami sekarang itu mulai dari tingkat KPU pusat sampai ke tingkat paling bawah PPDP kemarin. PPDP kemarin itu kan dibawa, dikasih face shield, dikasih masker, dikasih handscoon, dikasih hand sanitizer untuk mendatangi rumah penduduk. Dan nanti di TPS juga begitu. Di TPS itu KPPS-nya diberi APD juga. Nah itu alhamdulillah dipenuhi, baik KPU maupun Bawaslu dipenuhi oleh pemerintah. Selain itu keinginan pemerintah adalah keinginan KPU adalah bahwa kita semua termasuk penyelenggara ini harus patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan di setiap tahapan. Alhamdulillah KPU melaksanakan itu sampai dengan saat sekarang. Kemarin terbukti pencalonan, kita harus ketat dengan itu, dan alhamdulillah pasangan calon pun itu tidak protes, mematuhi itu. Harus cuma 20 orang yang masuk, harus cuma 15 orang yang masuk, ya mereka ikuti. Walaupun banyak masa yang pingin ikut, ya kami bilang gak bisa di kantor KPU itu jangan ada bergerombol orang masuk, ada kerumunan orang, sehingga harus kita batasi. Alhamdulillah ini bisa terjadi. Nah makanya ini tantangan bagi kami, saya kira, untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Sukses tidaknya pilkada di tengah pandemi bukan tergantung dari KPU atau Bawaslu, tetapi tergantung dari semua yang mensupportnya. Peserta pemilu, parpol, calon dan seterusnya itu harus patuh, ya kan, terhadap COVID. Kemudian juga pemilih juga demikian, harus menggunakan masker. Datang di setiap event pemilu itu, baik itu sosialisasi, kampanye dan seterusnya, bahkan sampai ke TPS nanti harus menggunakan masker. Itu minimal APD-nya kan. Semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan ini harus wajib menggunakan masker. Makanya saya pun sekarang, walaupun agak susah ini bernapas, tetapi saya harus memberi informasi ke publik dalam setiap dialog dan pertemuan apapun harus menggunakan masker. Makanya saya malam ini juga harus, walaupun bicara di sini, menggunakan masker. Ini sebagai wujud kampanye kami kepada publik bahwa protokol kesehatan tetap harus kita perlu jalankan di setiap event-event kita mendialogkan ataupun melaksanakan pilkada. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung diskusi kita malam ini, Pak Sofyan ya. Kami atas nama lembaga Komunitas Pegiat Pemilu Provinsi Gorontalo yang juga partner dari KPU atau maupun penyelenggara pemilu. Nah, ini Pak Sofyan sebagai close statement mungkin terakhir, kira-kira dalam proses ini, baik dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam tahapan pemutahiran daftar pemilih, pesan apa yang hendak Bapak sampaikan kepada masyarakat ini, Pak Sofyan? Ya, jadi saya kira di akhir dialog ini
saya ingin menitip beberapa pesan kepada kita semua. Yang pertama, masyarakat itu khususnya terhadap daftar pemilih, ini kalau nanti setelah diumumkan di PPS dan akan ada uji publik terhadap daftar pemilih ini, harapannya seluruh masyarakat bisa terlibat, minimal mengecek namanya masing-masing, data dirinya masing-masing, apakah ada di daftar pemilih yang daftar pemilih sementara yang diumumkan atau tidak ada, gitu. Biar kita menerapkan namanya proses pemutahiran daftar pemilih yang partisipatif, ya kan? Biar masyarakat berpartisipasi untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Yang kedua, terhadap penyelenggaraan pilkada di tengah COVID-19 ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan pilkada yang bukan di era COVID, sehingga ada pembatasan-pembatasan yang harus kita patuhi bersama. Baik itu melaksanakan kampanye, event-event lain dalam setiap tahapan, ini juga mematuhi protokol kesehatan karena dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak dan seterusnya. Yang ketiga, harapannya masyarakat pemilih yang sudah didaftarkan sebagai pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya. Ya. Ini penting, hak pilih penting karena ingat pilkada ini itu kita laksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu rutinitas untuk mengevaluasi kepemimpinan di daerah dan proses penggantian secara legal lewat undang-undang. Itu konflik yang perebutan kekuasaan, ya kan, yang dilembagakan lewat pemilu, sehingga harapannya kita melaksanakan pilkada memilih pemimpin 5 tahun ke depan di 3 daerah di Provinsi Gorontalo ini, Ya. benar-benar dilaksanakan dengan secara baik dan menghindari yang namanya money politik, Ya. menghindari penyebaran COVID-19. Insya Allah partisipasi pemilih kita meningkat dari yang tadinya 86%, bisa jadi ke depan sampai 70, ya kan? Tinggal kita lihat angka partisipasi dari teman-teman dari masyarakat pemilih di 3 daerah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Jadi pemirsa kita karena dibatasi oleh waktu, maka sudah seharusnya corong saya serahkan kepada sang pemilik kegiatan, Bapak Sekjen Sekretaris Jenderal KIP Provinsi Gorontalo Ismail Uno. Ya, terima kasih.